Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema amanah yang disia-siakan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau boleh berbicara kepada setiap kami melalui firman ini, dan Engkau menolong setiap kami agar kami boleh mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 13. Tetapi kita hanya akan membaca dari ayat 1 dan juga 2, lalu dilanjutkan di ayat 10 dan juga 11. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia, Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Lalu dilanjutkan di ayat 10, dalam tahun ke-37 zaman Yoas, Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa itu. Di pasal ini, penulis kitab 2 Raja-Raja menyoroti pemerintahan 2 raja Israel, yaitu Yoahas dan Yoas. Keduanya memiliki kesamaan, yakni melanjutkan dosa yang dilakukan Yerobeam, raja pertama di kerajaan utara. Terdapat di 1 Raja-Raja 12 ayat 26 sampai 32. Dosa penyembahan patung anak lembu emas di Betel dan di Dan sudah dilakukan turun-temurun sehingga menjadi dosa nasional Israel. Posisi Yoahas dan Yoas sebagai raja Israel telah membuka kesempatan untuk berbuat kebaikan, tetapi mereka justru memanfaatkan untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kekuasaan yang dianugerahkan Tuhan telah membutakan Yoahas dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan Tuhan dan rakyat. Yoahas mungkin berpikir, mengapa saya harus repot-repot memberantas dosa yang sudah biasa dilakukan sejak zaman Yerobeam? Sikap Yoahas itu mendukakan hati Allah. Akibatnya, Tuhan mengizinkan Hazael, Raja Aram, menekan Israel di zaman Yoahas. Yoas, anaknya, juga tidak bertobat. Kekuasaan yang dimilikinya dipakai untuk melanjutkan dosa Yerobeam. Anugerah Allah yang memberinya kesempatan cukup lama menjadi raja Israel, bahkan memberinya keamanan sepanjang pemerintahannya, disia-siakan oleh Yoas. Ia tidak pernah berpaling kepada Allah. Sebaliknya, akhir kisah hidup Nabi Elisa yang seperti disisipkan di pasal ini menunjukkan bahwa Nabi Elisa tidak menyia-nyiakan jabatannya sebagai Nabi Allah. Di akhir hidupnya ia tidak menolak kedatangan Yoas, meski ia tahu bahwa Yoas tidak takut kepada Allah. Ia menubuatkan yang baik karena ia mengharapkan Yoas berpaling kepada Allah. Sayang, sampai Nabi Elisa meninggal, Yoas tak kunjung berpaling kepada Allah Israel. Pelayanan Nabi Elisa yang penuh integritas tak berubah sampai akhir hidupnya. Ia mengakhiri pelayanannya dengan baik, sampai-sampai mukjizat kuasa Allah tetap dinyatakan setelah kematiannya. Seumur hidupnya, Nabi Elisa setia melayani bangsa Israel yang
yang tak kunjung bertobat, sebab ia tahu bahwa Allah mengasihi mereka. Adakah dosa yang sudah dianggap biasa di dalam keluarga atau gereja Anda? Akankah dosa itu kita biarkan dan kita lanjutkan? Jangan mengira bahwa Tuhan tidak akan menghukum dosa yang sudah dianggap biasa. Manfaatkanlah jabatan atau peran kepemimpinan Anda untuk terus berupaya menghadirkan perubahan, meskipun seperti yang dialami Nabi Elisa, hasilnya tidak selalu seperti yang kita harapkan. Seperti Elisa, tugas kita adalah fokus melayani Tuhan dan umat-Nya dengan menjaga integritas diri sesuai dengan firman-Nya. Karena Allah menyaksikan semua jerih payah kita. Mari kita berdoa. Saat ini kami mau memakai kesempatan ini Tuhan untuk memohon pengampunan-Mu apabila kami terkadang menutup mata untuk dosa-dosa yang kami anggap biasa. Kami lupa bahwa itu mendukakan hati-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh menjadi seperti Nabi Elisa, tidak menyia-nyiakan peran kami di dalam dunia ini, agar kami dapat menjaga integritas kami sesuai dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.